Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita masih belajar tentang Google Classroom. Bagaimana cara untuk membuat tugas menggunakan Google Classroom, yang mana pada kesempatan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana membuat kelas dengan menggunakan Google Classroom ya, tentunya kita sebagai pengajar atau sebagai guru. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat tugas dengan menggunakan Google Classroom. Nah, Google Classroom sendiri itu adalah layanan web gratis yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah, yang tujuannya apa? Tujuannya untuk menyederhanakan, membuat, mendistribusikan, dan menilai tugas dengan cara tanpa kertas atau istilahnya paperless ya. Nah, tujuan ini sehingga dapat merampingkan proses berbagai file antara guru dan siswa. Oke, langsung saja. Jadi kemarin kita sudah membuat kelas, maka ini kita langsung buka untuk Google Classroom-nya ya. Oke. Jadi di sini kita buka Google Classroom yang sudah kita buat ya. Caranya sama ya, kita ketikkan Google Classroom ya ini. Yang sudah kita buat kemarin, kita masuk ke Google Classroom yang sudah kita buat. Jadi kalau kita sudah punya email ya, Gmail, maka secara otomatis kalau kita buka Google Classroom, kita akan masuk ke dalam kelas yang sudah kita buat. Nah, di sini kemarin kita sudah membuat dua kelas ya, tentunya dengan ada beberapa siswa di sini. Yang kelas 4B ini sudah ada 20 siswa, yang kelas 5A ini ada 1 siswa ya. Ini untuk pelajaran PJOK. Nah, jadi langsung saja, kalau kemarin untuk bergabung kelas cukup kita klik di sini ya. Apakah kita mau gabung atau mau buat kelas? Nah, kalau mau gabung ya berarti kita sebagai siswa. Kalau membuat kelas berarti kita sebagai guru ya. Oke, langsung saja karena kita mau membuat tugas, kita sebagai guru langsung kita masuk ke ini ya. Kelas yang kita buat ini ada yang PJOK. Oke. Kemudian di sini sudah kita lihat ya. Kelas 5A PJOK ini kodenya. Kalau kita mau gabung jadi tinggal kita klik ini kodenya ya. Nah, karena kita mau membuat tugas kelas, ini kita klik di sini. Jadi bedanya antara guru dan siswa, kalau kita sebagai guru itu di sini ada nilai ya, tetapi kalau sebagai siswa itu di sini hanya ada forum, tugas kelas sama anggota. Kita lihat di sini ada berapa anggotanya di sini lah, ini hanya ada 1 siswa karena ini hanya untuk belajar ya. Oke. Kemudian bagaimana cara membuat tugas kelas? Di sini ada, kita ketik tugas kelas, kemudian di sini ada buat. Nah, ini kalau kita mau membuat tugas kelas ya. Oke, langsung kita klik di sini tugas kelas. Ini sebenarnya udah ada 1 ya tadi. Ini kita buat aja. Buat tugas. Caranya seperti itu ya. Oke, saya ulangi sekali lagi. Jadi kalau mau membuat tugas kelas di sini ada buat. Ini tugas yang udah saya buat ya. Sekarang kita mau menambahkan tugas. Di sini ada tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan dan juga topik. Nah, kalau kita mau menyampaikan materi berarti kita pilih yang materi. Kita mau membuat pertanyaan, tugas kuis atau tugas, lah kita pilih satu. Kita pilih salah satu ya. Ini misalnya mau membuat tugas. Nah, di sini ada judul. Judulnya itu apa? Misalnya kita akan membuat tugas karena awal semester ya, mungkin kita masih belum kenal dengan
siswa kita, ataupun mungkin para siswa juga belum kenal sama gurunya, maka kita buat tugas misalnya tentang perkenalan diri ya. Perkenalan diri. Nah, di sini ini adalah judulnya. Kemudian dalam perkenalan diri itu kita akan memberikan petunjuk atau clue seperti apa. Misalnya di sini kita tuliskan ya. Persyaratan atau mungkin hal-hal ya, hal yang perlu. Jadi kita perkenalan dirinya dalam bentuk video ya. Cukup ini perkenalan diri aja. Petunjuknya adalah ini aja. Buatlah video, karena ini kelasnya masih kelas virtual ya. Maka kita tentunya tidak akan bisa ketemu dengan anak-anak, kita hanya bisa ketemunya mungkin dengan menggunakan Google Meet atau melalui perantara daring ya. Buatlah video dengan ketentuan sebagai berikut misalnya. Ini nanti petunjuknya ya, petunjuknya. Ini misalnya yang pertama, karena ini untuk anak kelas 5 ya, tentunya dia sudah lebih bisa dibandingkan anak kelas di bawahnya ya. Kita buat ketentuan misalnya durasi atau waktu yang diperlukan maksimal 5 menit. Nah, kalau untuk perkenalan diri itu sudah cukup lama ya. Boleh kurang berarti, tapi tidak boleh lebih. Karena di sini juga untuk proses pengirimannya, kalau video itu juga agak lama ya kalau terlalu panjang. Oke, kemudian misalnya lagi yang kedua, karena masih dalam kondisi pandemi, tentulah di awal atau sebelum ya, di awal video tetap untuk mengingatkan, menjaga atau mematuhi ya, tetap mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan misalnya. Nah, misalnya jadi durasi 5 menit, kemudian yang kedua di awal video tetap mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan, misalnya halo teman-teman, atau halo Bapak dan Ibu guru dan teman-temanku sekalian, misalnya seperti itu. Karena kondisinya ini masih dalam pandemi COVID-19, tidak lupa selalu kita untuk menjaga kebersihan ya, misalnya seperti itu, dengan selalu rutin untuk mencuci tangan ya, jaga jarak dan tidak keluar rumah bila tidak dalam kondisi yang sangat penting ya, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, misalnya dalam pembuatan video tentulah kita minta misalnya nih, menggunakan pakaian yang rapi dan sopan, misalnya seperti ini. Kemudian yang keempat, untuk perkenalkan diri serta anggota keluarga misalnya ya. Nah, misalnya nama saya Andika Ratno Sukiawan, misalnya seperti ya, nama saya Andika ya. Saudara saya memiliki 1 orang adik ya, misalnya namanya Reno. Nah, contohnya seperti itu untuk anggota keluarga. Kemudian misalnya tambah 1 lagi, karena ini pelajaran PJOK, mungkin
kita diminta untuk sebutkan hobi olahraga yang disukai atau olahraga yang digemari. Mari dan jelaskan mengapa. Nah, misalnya seperti itu. Jadi untuk mengisi video tersebut atau konten video tersebut ini cukup ada beberapa poin ini. Jadi kita tidak terlalu atau anak-anak tidak terlalu susah mungkin diminta membuat video perkenalan diri itu yang seperti apa ya, memperkenalkan diri dan anggota keluarga, kemudian bisa ditambahkan olahraga yang digemari dan jelaskan mengapa. Nah, kemudian bisa mungkin cita-cita atau ditambah dengan terakhir harapan di kelas 5 ini mau seperti apa. Nah, itu ya. Kemudian kalau misalnya mau ditambahkan apa ya, mungkin ditambah video atau apa untuk memberikan contoh bisa ini tambahkan. Kalau sudah selesai bisa diklik buat, otomatis di sini sudah menjadi sebuah tugas. Kemudian kita lihat di sebelah kanan. Nah, ini untuk kelas 5A ya, pelajaran PJOK. Kemudian di sini untuk semua siswa. Nah, atau bisa juga kita pilih 1 siswa atau 2 siswa. Ini jadi kita bisa menentukan kelasnya juga, bisa kita tentukan kelasnya, tugasnya apakah untuk kelas 5A atau untuk kelas 4B. Di sini juga tugas tersebut bisa kita pilih. Kemudian apakah mau kita berikan poin atau tidak. Nah, tentunya untuk menghargai kita berikan nilai ya, atau sebagai apresiasi buat anak-anak. Tenggat waktu ini kita bisa tentukan apakah ada batas waktunya atau tidak. Kalau misalnya kita tentukan batas waktunya kapan, berarti kita tentukan tenggat waktu. Kemudian di sini ya, ini misalnya kita berikan tenggat waktu misalnya sampai tanggal 16 ya, 16 Juli 2020. Oke, waktunya opsional. Nah, kemudian topik, kalau mau kita kasih topik ataupun kalau mau kita kasih rubrik, kasih rubrik ya, enggak apa-apa. Oke, kalau sudah berarti langsung kita tugaskan di sini. Nah, maka secara otomatis tugas ini bisa dilihat oleh anak-anak ya. Nih, perkenalan diri. Coba sekarang kita cek apakah tugas ini sudah masuk ke siswa. Jadi di sini juga saya sudah membuat 1 buah akun yang sebagai siswa ya. Jadi di forum di sini. Nah, ini di forum juga sudah tampak bahwa ini Idevina atau sang gurunya ya, sang pengajar Idevina memposting tugas baru, yaitu perkenalan diri. Nah, sekarang coba kita lihat kalau sebagai siswa apakah sudah masuk. Kita cek di sini. Oke, kita masuk ke Google Classroom. Nah, ini ya, kita masuk. Nah, ini saya sebagai siswa sudah ikut 3 kelas ya, kelas 4B, kelas TIK sama PJOK, karena tadi tugasnya di PJOK nih sudah kelihatan di sini, tapi kita buka aja ya. Nah, ini sudah ada Idevina post new assignment, jadi memberikan tugas baru yaitu perkenalan diri. Ini kita sebagai siswa. Coba kita cek di sini tugasnya. Oh ya, sudah masuk ya. Buatlah video dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, berarti ini tugasnya sudah masuk. Oke, mungkin ini dulu penjelasan tentang bagaimana cara memberikan tugas pada Google Classroom ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.